sukses itu bukan karena personalitinya, tapi memang betul-betul karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin dari Allah, nothing ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama Muhammad Mukhlisin. Saya guru besar di jurusan Teknik Sipil dengan bidang kepakaran disaster management. Jadi saya lahir di Bojonegoro, di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, tepatnya di Desa Padangan, Kecamatan Padangan. Saya SD dan SMP di Padangan, kemudian SMA di SMA Negeri Cepu, masuk wilayah Jawa Tengah. Kemudian saya melanjutkan S1 di Teknik Sipil Universitas Diponegoro pada tahun 86, dan kemudian saya melanjutkan S2 di Teknik Hidro Universitas Gadjah Mada di jurusan Teknik Sipil pada waktu itu, dan lulus pada tahun 99. Kemudian saya melanjutkan PhD saya di Kyoto University di Jepang, sebuah ibu kota asli dari Jepang sebelum pindah ke Tokyo. Saya masuk tahun 2002 dan lulus pada tahun 2005. Saya memang dari awal ya, pada waktu saya kuliah di S1 saya punya cita-cita jadi dosen. Saya waktu itu belum tahu juga dosen di mana gitu. Kebetulan pada waktu saya lulus dari S1 Undip ya, tahun 1992, pada waktu itu ada bukaan dosen di Politeknik Negeri Semarang. Alhamdulillah saya bisa langsung mendaftar di situ ya. Tahun 93 saya udah jadi dosen ya. 92 lulus, kemudian magang ya jadi dosen sementara, kemudian resmi jadi, waktu itu ada istilahnya CPNS ya, calon pegawai negeri sipil, di tepatnya pada bulan Maret 1993. Nah, begitu kita jadi dosen, otomatis kita juga harus berpikir bahwa dosen itu punya karir ya, dan karir dosen itu yang pertama dari sekolah ya, kemudian yang kedua dari aspek struktural yaitu kepangkatan gitu ya. Dari sekolah pada waktu itu jadi dosen syaratnya masih belum S2, sehingga waktu lulus S1 itu bisa langsung daftar jadi S2. Karena saya belum S2, maka saya memutuskan untuk melanjutkan sekolah. Saya kemudian mendaftar di Teknik Hidro, jurusan Teknik Sipil UGM, dan alhamdulillah saya diterima, sehingga saya lulus 92 di S1 jadi dosen resmi di Politeknik Semarang tahun 93. Kemudian tahun 1996 ya, pada waktu itu belum ada reformasi, saya berangkat ke UGM, dan alhamdulillah saya di UGM lulus dalam waktu 2,5 tahun, yaitu tepatnya pada tahun 1999 ya. Pada waktu itu saya dibimbing oleh Profesor Joko Legono dan Dr. Adam Pamuji, dan pada waktu itu kebetulan baru ada disaster ya, kita tahu bahwa Gunung Merapi adalah gunung yang salah satu gunung aktif di Indonesia, bahkan di dunia, di mana eruptionnya itu intervalnya 2-4 tahun, dan pada waktu itu habis ada letusan Gunung Merapi, dan kemudian saya mengambil topik itu sebagai salah satu topik tesis saya ya. Pada waktu itu yang lahar itu mengalirnya di Kaliboyong, ya Kaliboyong itu menjadi topik saya. Saya kembali ke Polines pada waktu itu ada reformasi tahun 98. Saya waktu itu masih di UGM ya, biasa ya, mahasiswa pada waktu ada demo ya kita ikut menyaksikan dan ikut demo sebagian itu ya, sehingga kemudian ada reformasi tahun 98. Kemudian saya kembali ke Semarang pada tahun 1999. Ada beberapa dosen ya yang berangkat bareng sama saya di UGM pada waktu itu, dan alhamdulillah saya lulus balik duluan ke Polines itu. Dan tahun 99 pada waktu itu ada informasi beasiswa ya, scholarship dari JICA, Japan International Cooperation Agency. Kemudian saya kebetulan ada project ya di Merapi setelah ada letusan itu, Integrated Sediment Disaster Related Management. Kemudian ada project di bawah JICA, kemudian JICA memberi scholarship, dan kemudian saya apply. Ada 10 dosen ya, yang dari UGM, dari MY, dari Polines yang apply di batch yang pertama. Alhamdulillah yang diterima pada itu ada 2 orang, yaitu saya dan kemudian ada salah satu itu adalah Pak Faisal Fatani. Alhamdulillah kemudian saya berdua berangkat, Pak Faisal di Tokyo University dan kemudian saya di Kyoto University. Itu tahun 2002 ya, tahun 2002, April 2002. Kalau saya di bawah scholarship dari JICA, kalau Pak Faisal Fatani dia di bawah scholarship dari Mombu Kakusu, ya kayak Mendiktek Diktinya Jepang ya, atau Mendikbud lah kalau sekarang. Saya di Jepang di Kyoto University selama 3 tahun, tepat 3 tahun saya alhamdulillah bisa menyelesaikan
dengan ada syarat kelulusan yaitu conference ya beberapa kali, dan kemudian juga ada publication ya. Pada waktu itu saya ada publish 2 paper, yang satu di jurnal di Jepang ya, Japan Journal of Erosion Control of Japan. Kemudian yang kedua di Fadozon. Di Fadozon ini adalah termasuk jurnal dengan kuartil yang tertinggi pada waktu itu ya. Sekarang sih di Q1 di Web of Science, sehingga saya publish satu paper saya di sana pada tahun 2006 ya. Walaupun submissionnya itu sebelum saya lulus, tapi publishnya itu tahun 2006. Saya kembali dari Kyoto. Pada waktu itu saya ajak keluarga ya, saya ajak keluarga juga ke Jepang ya. Dan anak saya yang ketiga itu lahir di Jepang, di Kyoto gitu ya. Dan saya balik ke Indonesia tahun 2005. Dan kemudian saya mengajar lagi di Polines sebenarnya sampai 2007, karena pada waktu ada opportunity untuk saya jadi visiting lecturer di UKM ya, Universiti Kebangsaan Malaysia atau The National University of Malaysia ya, dan kesempatan itu saya manfaatkan gitu ya. Jadi pada waktu saya dapat PhD di kampus ya dari Kyoto itu, saya kembali ke Polines itu, saya sebenarnya PhD yang pertama di Polines ini tahun 2005. Karena mungkin kebanyakan dari teman-teman pada waktu itu berpikirnya adalah di Politeknik pada waktu hanya program Diploma 3, dan secara kepangkatan pada waktu itu juga maksimal secara regulasi di undang-undang yang diatur itu sampai lektor kepala 4C, sehingga nggak mungkin untuk jadi guru besar gitu ya. Nah setelah itu saya berpikir bagaimana saya harus mengembangkan, sementara saya balik di sini harus ngajar D3 gitu ya. Kemudian ada tawaran ya untuk jadi visiting lecturer di UKM, kemudian saya ambil kesempatan itu. Saya sendiri di UKM ya, pada waktu itu belum, kita masih bisa excuse lah gitu untuk pulang pergi ya dari UKM ke Semarang gitu ya, untuk bisa ajar gitu. Tapi pada akhirnya kemudian saya ambil cuti di luar tanggungan negara ya, untuk menghindari konflik itu, sampai kemudian cutinya itu selesai dan saya balik ke Polines pada tahun 2014 ya. Alhamdulillah pada waktu itu saya sempat pergi haji ya sama istri juga dari tahun 2014 itu, sehingga ada masa transisi dari UKM ke Polines, dan ada masa transisi untuk pergi haji juga. Kemudian saya ngajar lagi di Polines ya. Pada itu ada seorang ustadz lah yang tanya ke saya, kenapa harus merantau ke Malaysia gitu kan. Ya saya jawab, ya saya pengen jadi guru besar saat itu ya, karena kalau udah PhD, walaupun secara regulasi itu pada waktu saya berangkat itu belum ada kesempatan untuk guru besar, tapi alhamdulillah pada waktu saya kembali dari Malaysia setelah cuti itu, ternyata ada perubahan undang-undang yang memungkinkan seorang itu bisa menjadi guru besar gitu. Dan pada waktu itu ada salah satu guru besar pertama dari Politeknik itu dari Manado, dan kita sempat kontak-kontakan, ada meeting juga untuk para doktor dari Politeknik seluruh Indonesia dengan beberapa guru besar yang sudah dilantik gitu ya. Dan sebenarnya saya targetkan sebelum usia 50 tahun tuh bisa mencapai guru besar itu. Tapi qadarullah, Allah memberi extend 1 tahun gitu ya. Jadi saya menjadi guru besar pada tahun 2019 ya. Jadi pada saat usia saya 51 tahun lah, karena di SK saya itu adalah pada bulan April 2019 ya. Dan kebetulan pada waktu pengukuhan itu di akhir bulan Juli itu sebenarnya juga ulang tahun pernikahan saya dengan istri juga gitu. Jadi ada sweet memory lah di antara SK itu dan juga pada waktu pengukuhan. Nah kebetulan juga di Polines sendiri baru yang pertama ya, ada di Politeknik di Semarang ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin sudah lumayan banyak itu ya. Tapi untuk saat ini ya, pada saat itu mungkin saya sekitar nomor 5 lah gitu ya, guru besar di Politeknik seluruh Indonesia itu. I'm not sure the exactly of the number ya, tapi yang saya lihat dari beberapa tempat itu tidak banyak itu. Untuk sekarang ini sekitar 25 guru besar ya, untuk Politeknik seluruh Indonesia. Dan untuk Polines sendiri ya, saya sendiri secara personal mendorong ya untuk kawan-kawan mengurus kepangkatannya, sehingga juga akan semakin banyak guru besar yang ada di Politeknik Semarang, karena ini adalah bagian dari kontribusi kita dalam memajukan ya institusi, mulai dari level program studi, kemudian juga jurusan, sampai ke level institusi khususnya di Politeknik Semarang dalam banyak hal ya, dalam hal akreditasi, dalam hal pengajaran ya,
kemudian juga dalam hal bagaimana mengembangkan program magister dan PhD ke depannya gitu ya. Semua itu membutuhkan guru besar gitu ya. Di samping juga pensiun dari guru besar itu 5 tahun lebih lama dibandingkan dengan dosen biasa. Kalau dosen biasa pensiunnya adalah 65 tahun, kalau guru besar itu pensiunnya sampai 70 tahun. Bahkan kalau sudah pensiun pun bisa dikaryakan lagi kalau institusinya itu merasa membutuhkan gitu. Dan saya orang air ya, orang hidro, kemudian berkembang ke soil water infiltration itu ya. Jadi saya mengenal bagaimana ilmu air itu ya. Air itu kan sebenarnya pada prinsipnya dia akan mengalir gitu ya. Waktu dia dibendung, maka dia akan mencari celah jalan itu ya. Kalau sampai kemudian dia penuh, dia akan overtopping gitu ya. Kalau dia nggak penuh, dia akan menyerap ke dalam tanah gitu ya, sehingga kemudian dia sampai kemudian ada groundwater flow, walaupun mungkin proses perjalanannya lambat gitu ya. Ini menginspirasi kehidupan saya. Bagaimanapun kita harus moving forward gitu ya, bergerak ke depan, mencapai apa yang kita impikan ya, sebaik mungkin dan seprofesional mungkin gitu ya. Karena ini adalah bagian yang diajarkan oleh, bahkan diperintahkan oleh Allah pada hambanya kan itu ya. Allah mengatakan inna wala yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu merubah dirinya sendiri gitu ya. Jadi kalau kita pengen baik, maka ya kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk menjadi baik. Dari prinsip ini kemudian kita tadi ya, air, kemudian ada kaidah-kaidah agama itu yang menjadi inspirasi lah dalam kehidupan saya, sehingga pada waktu ada hambatan gitu ya, pasti akan ada celah gitu ya, untuk kita melewati hambatan tadi, karena air itu kan akan mengalir gitu ya. Demikian juga dengan kita pengen menjadi baik gitu ya, maka kita harus merubah diri kita ke arah baik. Sempat terpikir dalam benak saya pada waktu saya tinggal di Jepang gitu ya, mungkin dalam konteks agama gitu ya, kenapa Indonesia yang mayoritas Muslim tapi secara ekonomi tidak begitu bagus ya, yang kita alami pada saat ini sampai sekarang lah gitu ya, nggak maju negaranya gitu. Sementara negara Jepang yang mayoritas dia bahkan boleh dikatakan ateis ya. Jadi Jepang itu unik dalam memandang sebuah agama gitu ya. Dia sangat fleksibel sekali. Mungkin orang mengatakan dia kalau lahir itu Shinto gitu ya, kemudian pada waktu nikah itu dia Kristen gitu ya, pada waktu meninggal dia Buddha gitu ya, atau mungkin dibalik-balik lah itu ya. Jadi konteks agama itu dia seolah-olah dia don't care lah gitu ya. Walaupun dia sebenarnya juga dalam satu hal dia religius gitu ya, karena dia terbukti pada waktu tahun baru gitu ya, itu kan hari rayanya Jepang, itu dia banyak sekali pergi ke kuil-kuil gitu ya. Artinya memang fitrah manusia itu selalu ada dalam setiap manusia, di setiap umat manusia gitu ya. Apapun dia pengakuannya, apakah dia mengatakan ateis atau yang lain, tapi hakikatnya ada dalam instingnya itu nilai-nilai ketuhanan gitu ya. Nah pada waktu itu saya berpikir ya, kenapa kok seperti itu gitu ya, kenapa Jepang maju padahal mereka rata-rata secara agama itu. Ternyata itu adalah, kalau kita bicara dalam bahasa agama, itu adalah rahman dan rahimnya Allah SWT. Rahmannya Allah itu untuk seluruh umat manusia. Siapa yang dia berlaku profesional ya dalam mengelola, maka dia akan juga mendapatkan balasan sesuai dengan profesionalitas yang dia terima itu. Kan dalam surat Ar-Rahman itu kan hal jazaa ihsan ilal ihsan ya, karena tidak sebuah kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan. Nah kalau kita mengelola negara, masyarakat dengan pengelolaan yang baik, maka Allah juga akan memberikan balasan dengan kebaikan. Jadi demikian juga Indonesia gitu ya. Kalau Indonesia pengen menjadi sebuah negara maju, maka mau tidak mau kita juga harus mengelola ya negara kita itu dengan profesional ya. Sebagaimana negara-negara maju mengelola itu tadi. Itu dalam konteks rahmanya Allah SWT itu, Allah Maha Adil gitu ya. Siapapun yang mengelola dengan baik, maka dia akan mendapatkan rahmanya itu. Sementara untuk rahimnya itu kan untuk hamba-hambanya yang beriman. Tapi sebenarnya kita udah punya modal gitu ya, modal orang yang beriman, dan kita punya bekal Quran dan Sunnah ini yang sangat luar biasa. Sementara mereka berbekal institusi akal saja, itu pun mendapatkan kebaikan ya, dengan kemajuan yang mereka peroleh pada saat ini dalam arti fisikal ya, walaupun dalam arti ruh ya, dalam arti psikologis ya, mungkin mereka juga ada problema ya, ada depresi, banyaklah depresi yang kita mungkin dengar ya, orang Jepang ya, yang kemudian tidak tahan hidup, kemudian dia mengakhiri kehidupannya dengan cara yang tragis itu. Dari kecil udah
dilatih ya sama orang tua saya itu untuk dalam bahasa Jawanya itu biasa hidup prihatin gitu. Jadi pada waktu kecil ya, mungkin saya akan sedikit berbicara dengan orang tua saya, backgroundnya ibu, bahwa saya itu jualan di pasar, ya, jualan baju, jualan sarung gitu ya, di pasar, sebuah pasar namanya pasar di Topo, itu dekat dengan rumah saya. Dan ibu saya ibu rumah tangga yang kadang-kadang membantu bapak saya di pasar gitu ya, kalau bapak saya lagi, atau bahkan kadang-kadang berdua di pasar gitu ya. Dan mereka adalah orang-orang yang religius gitu ya, jadi mendidik ala orang tua lama itu, kalau nggak sholat ya dimarahi, kadang di apa istilahnya itu dipukul gitu ya. Itu sesuatu yang ya biasa lah itu, anak-anak kecil juga nakal kan ya, kadang sholat asarnya karena main bola kemudian lupa sholat asar, sampai rumah udah hampir maghrib belum sholat asar, otomatis orang tua marah gitu ya, mengingatkan itu. Kemudian dia hidup dalam kondisi seperti itu, walaupun secara kalau makan sih insya Allah nggak pernah sampai kelaparan ya, tapi dididik oleh orang tua itu. Bahkan ibu saya itu tidak bisa baca tulis Latin, almarhumah. Dia bisa baca Quran tapi nggak bisa tapi daya ingatnya cukup baik gitu ya, sehingga dia ya kayak gitulah, orang pondokan ya, gitu. Bapak saya juga setelah dari pasar tuh akan menjadi imam musola di dekat rumah saya gitu. Sehingga saya dididik oleh orang tua yang baik gitu. Dan pada waktu saya kecil itu, ini mungkin untuk orang tua juga, saya selalu melihat ya, pada waktu istilahnya ngelilir ya, bangun di waktu pagi itu, orang tua saya itu udah masing-masing udah tahajud itu ya. Jadi ibu saya itu bahkan tidurnya jam 8, itu jam 12 atau jam 1 pasti udah bangun sampai subuh. Bapak saya paling, kalau dulu ada, mungkin kamu nggak tahu ya, ada Dunia Dalam Berita, itu kalau jam 9 itu ada Dunia Dalam Berita, itu TVRI itu satu-satunya pasti nonton itu. Setelah itu dia berangkat tidur dan kemudian jam 2 udah bangun. Jadi saya dididik seperti itu. Saya dibangunkan sebelum subuh karena suruh ada tempat ngaji Quran, itu Sorokan, itu di daerah belakang saya, itu sekitar mungkin 400 meter, dan saya harus jalan sebelum subuh dengan teman-teman gitu. Jadi saya udah dididik dari kecil itu untuk struggle gitu. Sehingga alhamdulillah selama dalam perjalanan kehidupan saya ya, itu ada pressure ya, pasti ada. Bagaimana pressure pada waktu lulus SMA, di masa kritikal itu kan sebenarnya SMA atau di kampung biasalah gitu ya, habis lulus itu kan ada masa libur yang sangat panjang gitu ya. Nah itu kadang-kadang ada masa kritikalnya di situ. Pada waktu itu udah nggak ada kerjaan, mau masuk daftar kuliah, masih lama juga gitu ya, pada waktu ujiannya masih langsung gitu ya. Dan ada pergaulan ya, pergaulan anak-anak itu nongkrong tuh biasa gitu ya. Nah pada waktu itu saya mulai mengenal rokok sebenarnya, tapi nggak agak lama itu dikasih rokok ya, sempat ngudut juga pada waktu SMA itu ya, tapi itu nggak lama. Pada waktu alhamdulillah saya diterima di Undip ya, sehingga kemudian saya diingatkan oleh kakak saya ya, Pak Mukorobin, dia dosen di teknik elektro di sini, untuk jangan rokok ya. Dan kemudian itu nasihat itu membekas kepada saya, sampai saat itu kemudian saya tidak pernah merokok ya. Mungkin itu ya titik critical time-nya pada waktu bagaimana pergaulan ya, itu sangat sensitif mempengaruhi jiwa anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau saya nggak kuliah, mungkin saya juga ya Allah menyelamatkan saya ya, alhamdulillah bisa diterima ya, sehingga saya tidak terlibat dalam, walaupun dalam tanda petik rokok ini masih debatable ya, antara hukumnya antara haram dan makruh ya, tapi bagaimanapun dampak ya terhadap kesehatan, dampak terhadap itu sangat kurang baik lah untuk kita. Dan memang sangat berat ya, terutama pada waktu PSD ya. PSD itu di Jepang kan, kita budaya Jepang itu kan, dia kerja itu kurang lebih mulai jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Itu kalau saya dengan sensei saya, kebetulan waktu itu di lab itu saya bersebelahan tuh dengan Prof. Kosugi itu. Kosugi itu dia lebih datang lebih awal daripada saya. Dia sangat kuat sekali untuk bekerjanya itu. Dan ya itu, kita harus survival ya, ada survive di sana, dan kemudian kita harus pulang dengan meraih apa yang kita harapkan, maka mau tidak mau kita juga harus bekerja sangat keras di sana gitu ya. Sama juga saya, karena polanya seperti itu,
Dan sebenarnya pola seperti itu bukan sesuatu yang baru ya pada waktu kita di Indonesia, karena di Indonesia pun katakanlah dalam orang-orang yang ikut tarbiyah itu kan sebenarnya sudah dididik juga seperti itu, di mana kegiatan itu adalah hampir 24 jam ya pada waktu itu, bahkan kajian-kajian itu sampai larut malam gitu ya, sehingga pola seperti itu tuh bukan sesuatu yang baru gitu ya, sehingga pada waktu saya kerja di Jepang seperti itu saya bisa mengikuti dengan baik gitu. Tapi dari aspek itu memang cukup berat ya, struggle, tapi memang harus ada backup ruhiyah juga gitu ya, sebagai orang yang beragama, bahwa semua kemampuan, semua kenikmatan, semua kesuksesan itu adalah tidak lepas dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak dari teman-teman saya itu yang PhD bareng saya itu di angkatan yang sama dengan saya, ada yang berhasil ya dengan baik gitu ya. Ada yang lulusnya cukup lama, dia harus pulang, kemudian berapa tahun baru lulus ya. Ada yang memang pulang dan nggak selesai gitu. Tapi Allah memberi kemudahan deh. Jadi itu kadang-kadang yang harus kita yakini dalam kita menjalani kehidupan ya. Secara tadi saya katakan bahwa kita harus secara profesional ya, kemudian melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Tapi jangan hanya mengandalkan itu saja. Tapi tetap kita harus bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita menggantungkan cita-cita kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang selalu menjadi proses kehidupan yang harus kita jalani itu. Ada dua sisi gitu. Kalau di Jepang tadi dia sukses dari satu sisi yang dari aspek material, maka kita di sini walaupun secara material tidak sukses hanya di Jepang, tapi bagaimana kita harus mengimbangi antara material dan spiritual itu berjalan bersamaan. Ya. Dan tentunya itu tidak harus kita, maksudnya kita harus berjalan sendiri seperti itu, tapi kita juga harus mengeksplor ya kenikmatan itu kepada orang lain, dan kemudian mengajak orang lain untuk bersama-sama dengan kita ya, untuk membangun kebaikan-kebaikan untuk umat dan bangsa ini gitu. Setiap orang itu punya jalan masing-masing ya, punya profesi masing-masing ya. Jadi pada waktu katakanlah kita kuliah gitu ya, kita udah punya feeling ya secara akademik, atau kita mau bekerja sama, kadang-kadang kita udah bisa mengukur diri kita sendiri ya. Kalau mungkin secara akademis kita bagus, kemudian secara kemampuan yang lain bagus, kita bisa menentukan apakah kita pengen mau jadi akademisi, atau kita pengen jadi profesional, atau kita pengen jadi entertainment gitu ya, atau mungkin jadi entrepreneur gitu ya. Itu jadi saya katakan kombinasi ya antara air yang mengalir tadi ya, bagaimana kita harus menjalani kehidupan itu natural as possible gitu ya. Tapi kita juga harus ada planning juga, karena planningnya seperti apa, maka itu sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kalau sebagai seorang akademisi, itu ada yang namanya dapat jabatan fungsional dan struktural. Kalau jabatan struktural itu hanya mulai jadi ketua jurusan, dekan, atau mungkin direktur atau rektor gitu ya. Itu hanya dicapai oleh orang-orang tertentu, karena kalau semua orang kesana nanti siapa yang jadi dosen biasanya gitu. Tapi kalau sifatnya fungsional, itu semua dosen punya hak untuk mencapai itu gitu ya. Maka di sini kita harus berpikir bahwa mudah mana gitu ya, mudah itulah yang harus kita raih gitu ya. Makanya kalau jadi dosen ya udah, mau tidak mau pertama harus sekolah gitu ya, sampai ke program PhD, doktor ya, dan jangan lupa untuk mengurus kepangkatan. Kita harus punya strategi untuk mengurus kepangkatan, sehingga kemudian kita mencapai puncak di karir kita dalam hal fungsional kalau di dosen ya. Sementara untuk di struktural itu mengalir saja lah, mengalir dalam arti kadang-kadang orang akan mempercayai kita kalau kita udah tahu bahwa kerja kita adalah kerja yang profesional gitu ya, secara dengan sendirinya. Tapi ini udah selesai dulu gitu ya. Karena apa? Kalau kita dosen itu kan waktunya juga terbatas ya untuk jenjang karir dan fungsional. Kalau ini tiba-tiba kita masuk di struktural misalnya, sementara kita belum sekolah sampai PhD, kemudian kita nanti ngejar lagi di fungsional untuk jadi guru besar, ini mungkin effortnya agak besar, agak repot gitu ya, untuk mengatur waktu, untuk mengatur itu. Tapi kalau kita dari awal itu seperti itu sangat bagus. Sebenarnya ini hal yang saya sampaikan itu udah berlaku di negara-negara maju ya. Saya kebetulan agak lama di Malaysia. Pada waktu jadi dosen ya, kalau di Malaysia itu master itu bukan dosen tapi tutor ya. Dia dikasih waktu 5 tahun untuk menyelesaikan PhD. Jadi setelah masuk ini PhD dia dapat doktor dulu, baru kemudian pulang. Nah, sambil dia mengembangkan karir, karena sistem risetnya udah tertata dengan baik, nah itu nanti dia akan dengan sendirinya akan menjadi guru besar gitu ya. Nah, demikian, tapi di Indonesia tidak seperti itu ya. Kayaknya di kampus-kampus besar udah mulai seperti itu, di mana dosen-dosen muda yang dia dari master itu dia didorong untuk langsung ngambil PhD. Itu untuk yang akademisi.
Nah, bagaimana kalau untuk yang di profesional, di BUMN, di PT ya, perusahaan apa dan apa, maka kita juga harus bisa mengidentifikasi jenjang karirnya seperti apa untuk menjadi top leader di sebuah perusahaan. Maka dia juga harus tahu ya syarat dan kriteria seperti apa dan dikembangkan. Kalau misalnya ada beberapa, saya mengenal beberapa teman itu ya, dia dari S1, dia jadi project manager, tapi dia masih melanjutkan sekolah S2. Kadang-kadang sekolahnya itu hanya bukan dalam arti untuk mengembangkan akademik tentunya, tapi sebenarnya juga dari situ ada aspek karir ya, ada aspek karir. Karena kalau di S2 nanti jenjangnya dia tidak hanya project manager, tapi dia bisa di level yang lebih tinggi. Kalau itu diperlukan, silahkan ambil itu gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kita udah dipercaya dan kemudian kita udah mampu mengembangkan job karir dengan pendidikan yang kita itu, dengan pelatihan-pelatihan yang lebih penting dibandingkan hanya status sekolah itu, maka itu yang harus kita tempuh gitu ya. Jadi saya kira improvement di kita itu untuk mencapai goal dari target dari yang kita capai itu harus kita petakan ya. Ada semacam roadmap, itu dalam riset itu ada roadmap ya. Untuk 10 tahun yang akan datang itu saya targetnya seperti apa. Dan kemudian untuk mencapai target itu kira-kira parameter apa saja yang harus saya tempuh ya, faktor-faktor apa saja yang harus terpenuhi dalam diri saya untuk mencapai sana. Kalau memang kebutuhannya adalah untuk pelatihan, ikut pelatihan. Kalau kebutuhannya untuk pengembangan bahasa, kita harus kursus bahasa misalnya. Bahkan sekarang ini kalau masalah bahasa itu kita sangat fleksibel sekali ya dengan era media sosial nih. Di YouTube tuh banyak sekali pelatihan-pelatihan tentang bahasa yang kita bisa belajar secara mandiri kalau selama kita ada waktu untuk belajar itu. Demikian juga kalau yang entrepreneur ya, wirausaha itu ya. Entrepreneur itu sebenarnya sangat tough ya, sangat tough dalam arti kondisi di Indonesia ya, persaingannya sangat ketat gitu ya. Maka ini juga harus perlu kerja keras ya. Dan mungkin yang terakhir, jangan lupa ada hal-hal lain yang menuju kesuksesan itu di samping yang sifatnya personal, itu yang ada kita sebut dengan 4C itu kan ya, mulai dari komunikasi, kemudian critical thinking ya, creativity, yang terakhir adalah kerjasama itu ya. Jadi bagaimana orang paling sukses pertama harus punya communication skill yang baik gitu ya. Tapi komunikasi yang baik itu tidak cukup, perlu ada creativity, bagaimana kita harus berpikir kritis ya. Critical thinking tadi ya, kreativitas dalam menyelesaikan masalah, kemudian critical thinking, dan kemudian terakhir adalah kolaborasi. Dalam teorinya seperti itu. Dan ada teori lagi yang orang sukses itu adalah grit gitu ya. Grit itu adalah kemampuan seorang untuk mencapai target yang dia ingin capai dalam waktu tertentu ya, bisa bulanan, tahunan, bahkan dekade, tanpa dia harus berharap imbalan ya atau reward dari yang lain, dari orang lain ya. Jadi memang itu menjadi target pribadi dia untuk mencapai itu. Dan justru orang-orang seperti itu yang punya potensi kemampuan sukses yang lebih tinggi. Karena orang seperti itu dia punya daya tahan, ya, punya endurance ya dalam menghadapi permasalahan. Dia tidak cepat give up ya, tidak cepat putus asa. Walaupun kelihatannya ada bottleneck gitu ya. Ini seperti apa gitu ya. Tapi karena dia punya endurance tadi, punya daya tahan yang tinggi itu, alhamdulillah. Di samping ada usaha dari dia, ada ma'iyatullah, ada nasrullah, ada pertolongan dari Allah gitu ya. Sebenarnya itu yang juga saya alami pada waktu saya mengambil PhD gitu ya. Pada PhD itu antara kemampuan saya secara akademis ya, itu mungkin pada waktu saya mengalami itu ya, itu kayaknya udah kayak nggak mampu gitu ya, kayak nggak mampu. Tapi ya karena ini saya harus 3 tahun, ya sudah saya jalani, saya kerja keras, ya alhamdulillah ada pertolongan dari sana sini. Dengan sendirinya, insya Allah ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dengan caranya sendiri Allah menolong kita itu. Yang penting kita jangan melupakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam doa-doa kita dan ikhtiar-ikhtiar kita dan profesional kita dalam kita bekerja gitu ya. Sehingga pressure yang sangat besar itu alhamdulillah bisa dengan sendirinya kita lewati dengan baik gitu ya. Kalau di media sosial itu ada yang pernah seorang yang menulis ya, pada waktu ada rainstorm ya, ada hujan yang deras, kemudian kabut yang gelap, sementara kita naik kendaraan gitu ya. Itu kita jangan berhenti, justru di situ kita tetap jalan gitu ya, jalan terus, lama-lama kita akan melewati ya fase, karena namanya hujan itu tidak mungkin dia kebanyakan itu tidak merata ya, hanya lokal, mungkin di lokalnya itu dia sangat deras, tapi setelah kita melewati ya kemudian terang ya, awannya juga nggak kelihatan dan kemudian kita bisa berjalan dengan baik. Demikian juga dengan kehidupan kita ya, pada waktu kita
mengalami pressure yang sangat tinggi, ya udah kita tetap berjalan ya dengan semampu kita, tapi tetap dengan hati-hati ya. Pada waktu hujan kan juga potensi accident-nya sangat besar kan. Kalau kita salah dalam melangkah bisa kecelakaan kan, ada accident yang bisa mengakibatkan korban. Sama juga pada waktu itu kita juga nggak boleh ngebut, mungkin dimnya kita nyalain, lampunya kita nyalakan semua, kemudian yang kedap-kedipnya kita nyalakan sehingga orang bisa aware, oh ini kita lagi naik itu. Jangan kemudian pada waktu kita ada hujan deras kemudian kita nyelip-nyelip itu, itu bahaya sekali. Begitu ngerem bisa oleng kendaraan kita. Hal yang sama saya kira pada waktu kita mengalami fase-fase seperti itu, maka daya tahan tubuh kita diuji ya. Kira-kira mampu nggak kita menghadapi itu tadi. Itu mungkin gambaran ya bahwa seseorang sukses itu bukan karena personalitinya, tapi memang betul-betul karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa izin dari Allah, nothing ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala.